Sistem peredaran darah janin sebelum dan setelah lahir. Halo, nama saya Ayudhya Rahmawati. Nah, sirkulasi janin merupakan sistem peredaran darah janin. Istilah ini biasanya mencakup seluruh sirkulasi fetoplasenta yang meliputi tali pusat dan pembuluh darah di dalam plasenta yang membawa darah janin. Bagaimana sih sirkulasi darah pada janin? Jadi sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran darah organ dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Nah, sirkulasi pada janin tidak menggunakan paru-paru. Sebaliknya, janin memperoleh oksigen dan nutrisi ibu melalui plasenta dan tali pusat. Ini adalah sirkulasi darah pada janin. Nah, proses ini dimulai dari darah kaya O2 dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat pada tali pusar. Selanjutnya, jumlah darah yang mengalir melalui tali pusar melalui vena umbilicalis menuju hati melalui ductus venosus. Kemudian, darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava inferior. Darah yang berada di atrium kanan masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus ileosus botali. Selanjutnya, darah yang mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas dan untuk memberikan makan pada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri yang dialirkan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang ada di aorta yang kaya CO2 kembali ke plasenta untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui ductus venosus menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Bagaimana sih sistem peredaran darah setelah lahir? Nah, pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan terhadap sirkulasi darah. Di antaranya, 1. Paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi terhadap perubahan sirkulasi darah, di antaranya arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus arterior botali akan menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh vertikal kanan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Lalu, akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen oval akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Selanjutnya, 2. Pemotongan tali pusat. Tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat, berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Dan selanjutnya terjadi penutupan, ada penutupan foramen ovale, penutupan ductus arteriosus, lalu penutupan ductus venosus, vena dan arteri umbilicalis. Terima kasih sudah menonton. See you.